Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Zhang Juxi, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Zhang Juxi adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, sekaligus ahli kesehatan terkemuka. Beliau merupakan pakar dalam bidang bedah umum, dan bedah vaskuler, serta dikenal luas di kalangan medis nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga berperan sebagai pelopor dalam pengembangan disiplin ilmu bedah vaskuler di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Zhang Juxi dikenal sebagai pendiri Perhimpunan Spesialis Vaskuler dan Endovaskuler Indonesia, yang resmi didirikan pada tanggal 3 Februari tahun 1996. Perhimpunan ini menjadi wadah bagi para dokter spesialis yang mendalami bidang penyakit pembuluh darah dan teknik endovaskuler. Selain itu, pada tanggal 2 Juni tahun 1996, Profesor Dr. Zhang Juxi diterima sebagai anggota Asian Society for Vascular Surgery, sebuah organisasi regional yang mewadahi pakar bedah vaskuler dari berbagai negara Asia. Penerimaan tersebut menegaskan pengakuan terhadap kompetensi beliau di kancah internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi Profesor Dr. Zhang Juxi terhadap bidang kedokteran, khususnya dalam bedah vaskuler, semakin terlihat pada tahun 1996. Tepatnya pada tanggal 3 Februari tahun 1996. Beliau mendirikan Perhimpunan Spesialis Vaskuler dan Endovaskuler Indonesia. Selang beberapa bulan kemudian, pada tanggal 2 Juni tahun 1996, beliau diakui sebagai anggota Asian Society for Vascular Surgery, menandai kiprah global beliau dalam keilmuan kedokteran. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas profesional dan kontribusi ilmiah Profesor Dr. Zhang Juxi berakar kuat di Indonesia, tempat beliau mendirikan Perhimpunan Nasional Spesialis Vaskuler. Namun, pengaruhnya meluas ke tingkat Asia ketika beliau diterima sebagai anggota organisasi bedah vaskuler regional yang berbasis di Asia, yaitu Asian Society for Vascular Surgery. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kecintaan terhadap ilmu kedokteran, terutama dalam menangani penyakit pembuluh darah, mendorong Profesor Dr. Zhang Juxi untuk mendalami bidang bedah umum dan bedah vaskuler. Beliau menyadari perlunya pengembangan keilmuan yang lebih spesifik dan terstruktur dalam bidang ini, sehingga dibentuklah wadah profesional berupa perhimpunan. Langkah ini juga menjadi respons atas kebutuhan akan peningkatan mutu layanan kesehatan di Indonesia, serta untuk menjembatani kerjasama dengan komunitas medis internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa melalui dedikasi, keahlian, dan reputasi ilmiah yang dibangun sejak masa perjuangan hingga era pembangunan nasional, Profesor Dr. Zhang Juxi mampu menginspirasi generasi dokter berikutnya. Dengan dukungan kolega dan komunitas medis, beliau membentuk Perhimpunan Spesialis Vaskuler dan Endovaskuler Indonesia sebagai forum pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keilmuan bedah vaskuler. Keanggotaan beliau dalam Asian Society for Vascular Surgery diperoleh melalui pengakuan atas karya-karya ilmiah dan kontribusi profesional yang signifikan. Profesor Dr. Zhang Juxi merupakan tokoh penting dalam sejarah medis Indonesia, yang tidak hanya berjasa dalam bidang kesehatan, tetapi juga tercatat sebagai pejuang kemerdekaan. Perjalanan hidup beliau mencerminkan perpaduan antara dedikasi terhadap bangsa dan pengabdian kepada kemanusiaan melalui ilmu kedokteran. Sebagai seorang pakar bedah umum dan bedah vaskuler, beliau telah mendorong batas keilmuan kedokteran Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.
terutama dalam bidang spesialisasi penyakit pembuluh darah, yang pada masa itu masih kurang berkembang. Dari perspektif sejarah profesi medis Indonesia, kiprah Profesor Dr. Zhang Jusi menandai babak baru dalam perkembangan spesialisasi medis. Dengan mendirikan Perhimpunan Spesialis Vaskuler dan Endovaskuler Indonesia pada tanggal 3 Februari tahun 1996, beliau memperkuat pondasi sistem keprofesian yang berbasis keilmuan dan etika. Perhimpunan ini bukan hanya sekadar organisasi, melainkan menjadi pusat integrasi ilmu pengetahuan, pelatihan praktis, dan pembaruan kompetensi berkelanjutan bagi para dokter spesialis di Indonesia. Langkah ini juga membuka jalan bagi kolaborasi lintas disiplin, dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penanganan medis yang lebih spesifik dan mutakhir dalam bidang vaskuler. Dalam konteks globalisasi medis, penerimaan Profesor Dr. Zhang Jusi sebagai anggota Asian Society for Vascular Surgery pada tanggal 2 Juni tahun 1996 menunjukkan pengakuan komunitas internasional terhadap keahlian dan kontribusi beliau. Keanggotaan dalam organisasi regional seperti ini memungkinkan transfer teknologi medis, pertukaran pengetahuan, serta akses terhadap penelitian dan inovasi terbaru di bidang bedah vaskuler. Melalui jaringan internasional tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi penerima ilmu dari luar, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang sejajar dengan negara-negara maju di kawasan Asia. Dilihat dari sudut pandang pendidikan kedokteran, peran beliau sangat strategis dalam membimbing dan membentuk generasi baru dokter spesialis yang memiliki wawasan luas, keterampilan teknis tinggi, dan komitmen etik yang kuat. Beliau dikenal tidak hanya sebagai praktisi, tetapi juga sebagai pendidik yang mengedepankan pendekatan ilmiah dan humanistik. Banyak dokter muda yang terinspirasi oleh keteladanan beliau dalam mengembangkan keilmuan sambil tetap menjaga semangat nasionalisme dan kepedulian terhadap rakyat kecil. Dari aspek etika profesi dan advokasi kesehatan masyarakat, Profesor Dr. Zhang Jusi memandang ilmu kedokteran bukan semata sebagai praktik teknis, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada kehidupan. Oleh karena itu, setiap pengembangan teknologi dan metode baru dalam dunia kedokteran harus disertai dengan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi perhimpunan yang beliau dirikan agar tetap menjaga prinsip pelayanan berbasis kepentingan pasien, bukan semata kepentingan industri kesehatan. Secara kultural, sosok Profesor Dr. Zhang Jusi menjadi representasi dari kaum intelektual bangsa yang mampu menyatukan nilai-nilai keilmuan Barat dengan semangat perjuangan Indonesia. Dalam diri beliau tercermin peran penting kaum terpelajar yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan melalui senjata, tetapi juga melalui pemikiran dan pembangunan ilmu pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya. Warisan beliau tidak hanya berupa institusi yang beliau dirikan, tetapi juga dalam bentuk semangat profesionalisme, kemandirian keilmuan, dan keteladanan etis bagi komunitas medis Indonesia hingga kini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa
yang peduli terhadap lingkungan, dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.